Dulu kami yang menjalani siksaan itu ada 70.000 jiwa. Suatu hari seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah diketahui, sudah maklum, sudah terkenal, membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam amalan dengan banyak keutamaan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dalam salah satu cerita dari kitab As-Simar karangan Imam Al-Qurtubi tentang seorang anak yang selamat dari siksa kubur karena berkah sholawat. Diceritakan ada seorang anak perempuan yang semasa hidupnya jarang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, ibunya senantiasa menyayanginya, bahkan sampai saat sang anak pergi meninggalkan dunia ini. Suatu hari, sang ibu tersebut pun mendatangi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sang ibu mendatangi Imam Hasan dengan tujuan mengadukan keadaannya yang sangat merindukan putrinya. Sang ibu berkata, "Putri saya sudah meninggal dunia dan saya ingin menemuinya dalam mimpi," kata sang ibu. Mendengar hal itu, Imam Hasan pun memberi solusi. Beliau Imam Hasan Al-Basri menyarankan sang ibu untuk beribadah sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan berkata, "Sholatlah 4 rakaat setelah isya. Pada setiap rakaatnya bacalah surat At-Takatsur 1 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, berbaringlah miring sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tertidur," kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Wanita tersebut pun melaksanakan petunjuk Imam Hasan dengan baik. Hasilnya, sang ibu akhirnya melihat putrinya dalam mimpi, tetapi sayangnya putrinya tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik. Putrinya dalam mimpi tengah menjalankan siksa kubur dengan tubuh dirantai dan dibelenggu. Setelahnya, sang ibu pun kembali menemui Imam Hasan. Sang ibu menceritakan kondisi anaknya yang berhasil dilihatnya dalam mimpi. Sang ibu menangis waktu menyaksikan putrinya dalam kondisi tersebut. "Syekh, apa yang harus saya lakukan?" tanya sang ibu kepada Imam Hasan. Mendengar hal itu, raut muka Imam Hasan menjadi muram karena sedih. Selanjutnya, beliau menyarankan, "Bersedekahlah untuknya, untuk putrimu." Lalu wanita itu melaksanakan saran Imam Hasan Al-Basri.
Sampai suatu malam Imam Hasan merasa seolah-olah berada pada sebuah taman-taman surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di taman itu terdapat singgasana yang diduduki oleh gadis cantik yang mengenakan mahkota dari cahaya. Gadis itu menyapa Imam Hasan. "Apakah Anda mengenaliku?" tanya gadis itu. Imam Hasan menjawab, "Tidak." Si gadis kembali berkata, "Aku adalah putri wanita itu atau sang ibu." Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, mendengar hal itu, Imam Hasan terheran-heran dan sontak tidak percaya. Kemudian berkata, "Tetapi ibumu menggambarkan padaku kondisimu tidak seperti ini. Kau dulunya tersiksa dan menderita." Kata Imam Hasan penuh keheranan, "Iya, memang aku dulu seperti itu." Si gadis mengakui. "Lalu berkat apakah kau bisa memperoleh karunia ini?" tanya Imam Hasan lagi. Si gadis akhirnya bercerita. Dia berkata bahwa dahulu ada 70.000 jiwa yang melewati siksa kubur termasuk dirinya. Si gadis mengatakan, "Dulu kami yang menjalani siksaan itu ada 70.000 jiwa. Suatu hari seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW 1 kali dan menjadikan pahalanya untuk kami." Cerita singkat si gadis tersebut. Berkat hal itu Allah berkenan membebaskan kami semua, dan sampailah bagianku ini sebagaimana yang Anda lihat ini. Lanjut gadis lagi. Cerita ini menggambarkan betapa hebatnya keutamaan dari sholawat Nabi, termasuk amal baik lainnya bagi penghuni kubur. Untuk itu, alangkah baiknya memperbanyak kiriman doa, kiriman sholawat atau amal baik lainnya yang diniatkan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Sebab entah amalan baik mana yang akan menolong seseorang dari siksa kubur. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.